Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berkumpul di kelas 6D dalam kegiatan desiminasi. Desiminasi itu kalau di kurikulum Merdeka namanya praktik baik lah, praktik baik tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya di kelas 6D ini. Semoga niat baik kita tentunya tentang budaya positif ini dapat diimplementasikan kepada anak kita dan peserta didik kita di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke budaya positif, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam membangun budaya positif kita harus memahami dulu kebutuhan yang ada pada peserta didik kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan peserta didik kita itu ada penguasaan, kemudian ada kebutuhan apa lagi? Bertahan hidup, kemudian kebutuhan apa tadi? Kasih sayang. Nah, jadi peserta didik kita itu sebenarnya pengen diakui oleh orang lain, pengen diperhatikan oleh orang lain, pengen bertahan supaya dia ini menjadi seseorang yang hebat di kelasnya. Maka biasanya disitulah terjadi indisipliner atau ketidakdisiplinan dari siswa. Nah, masalah-masalah yang timbul tersebut bisa kita lakukan atau bisa kita atasi dengan 3 pilihan. Nah, 3 pilihan itu ada di budaya positif ini. Pindah dulu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu guru, dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di dalam diri peserta didik kita, maka kita akan menggunakan pendekatan yang dinamakan adalah pendekatan restitusi. Restitusi itu kalau misalkan guru bimbingan konseling itu sebenarnya sudah selalu melakukan restitusi. Cuma kita harus tahu dulu lebih jauh apa sih restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya restitusi itu kita ini ingin mengubah diri anak didik kita, tapi dengan cara tidak menyalahkan peserta didik kita gitu, sehingga dia bisa kembali pada ranahnya atau karakter yang kita harapkan, namun kita tidak menyalahkan apa yang dia lakukan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi itu bukan karena kita tulis nih yang ngobrol nanti disetrap, yang sholatnya main-main dicatat, dihukum. Nah, itu bukan seperti itu. Kalau seperti itu nanti kategorinya adalah menebus kesalahan. Coba sekarang karena kamu sudah sholatnya telat, kamu berdiri di kelas. Nah, itu menebus kesalahan artinya. Jadi itu bukan ciri restitusi. Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada anak berantem, bagaimana cara dia memperbaiki hubungannya itu dengan direstitusi dulu. Karena kalau tidak direstitusi nanti anaknya sama-sama ego. Nah, dan dia itu nanti minta maafnya dengan cara terpaksa soalnya. Kalau seperti itu. Yang ketiga, kita menawarkan tapi tidak memaksa. Coba kalau misalkan seperti ini, menurut kamu gimana? Nah, itu restitusi itu. Coba deh, kalau kamu jadi dia, menurut kamu gimana? Itu menawarkan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik kita. Jadi kita harus menggali lebih jauh dulu apa yang dia alami dan kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan.
Jadi yang kita lakukan adalah perubahan karakter, bukan masalahnya. Nah, sebagai guru tuh kadang yang kita mempermasalahkan masalahnya, bukan perubahan karakternya. Karena kalau kita terjunnya ke masalahnya, bukan karakternya, besok-besok dia akan kembali lagi seperti itu lagi, ya. Kadang dia nggak sadar kalau dia itu harus berubah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi solusi yang ditimbulkan pun ini harus peserta didik yang memberikannya. Jadi kita hanya memberikan ranah-ranah, kalau kamu seperti ini gimana, terus menurut kamu baiknya seperti apa dengan teman kamu. Nah, nanti mereka akan berpikir sendiri tentang kesalahan mereka. Yang berikutnya, nah, contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Misalkan ada siswa di kelas kita yang tidak mengerjakan PR. Jadi sebenarnya dalam melakukan pendekatan ke siswa yang melakukan kesalahan, itu ada 3 macam kan. Yang pertama itu guru sebagai penghukum atau pemberi hukuman. Guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid jadi takut. Itu kalau posisi kita memberikan hukuman kepada murid tersebut. Tapi kalau posisi kita memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan berkali lipat. Ya, kamu sih nggak ngerjain PR, ibu tambahin 3 soal ya. Nah, itu jadi konsekuensi. Sehingga yang dia takutkan adalah nambah soalnya, bukan karakter yang berubah. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau guru tegas ini nanti ada tipe-tipe guru lagi, dibagi lagi. Nah, sekarang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini kuncinya, wahai guru. Sebelum melakukan restitusi, kita ini harus membuat keyakinan kelas dulu. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, itu nanti fatal, nggak bisa restitusi. Karena anaknya nggak sadar sebenarnya di kelas itu sudah ada keyakinan ini gitu. Kuncinya kalau mau melakukan restitusi ada di keyakinan kelas dulu nih. Nah, setelah dia sadar bahwa keyakinan kelasnya sudah dibuat, maka nanti dia akan balik ke karakter sebelumnya. Nah, yang kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita bantu. Nah, berikutnya adalah, nah, ini yang tadi saya bilang bahwa guru itu sebenarnya memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini sebenarnya berbeda-beda. Saya juga sebenarnya beberapa kali di ruang kolaborasi guru penggerak itu selalu berdebat nih masalah posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Jadi kalau ada siswa bersalah, sontak kita langsung bentak hukum dia. Jangan berisik. Nah, yang berisik ke depan, itu langsung penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya gurunya ngulang-ulang terus kesalahan anaknya. Tuh, kamu sih ngobrol, jadi gak fokus kan teman yang lain. Nah, jadi si anaknya merasa bersalah. Nanti di sesi kedua, teman yang ini udah gak ngobrol nih, anak yang ini, kita ulang lagi. Nah, jangan kayak gini nih. Nih, anak kayak gini nih suka ngobrol. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Sehingga si anak itu jadinya makin merasa dirinya salah. Teman, nah teman, ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu guru pahami. Posisi kontrol sebagai teman, yang pertama itu si anak kita buat merasakan apa yang kita rasakan. Ya, misalkan kita udah lelah, terus anak berisik mulu. Jadi si anak itu kita buat merasakan yang kita rasakan. Tuh, Pak Septian udah capek, ayo dong coba kalau kamu jadi Pak Septian. Capek juga kan belajarnya bercanda terus kan. Nah, itu jadi posisi teman tuh. Jadi dia membuat kita menjadikan diri kita tuh sama rasanya seperti murid kita. Dan posisi teman ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi murid yang bermasalah tapi berkepanjangan. Misalkan ada muridnya murung, kita jadiin diajak ngobrol,
diajak curhat, kenapa sih kamu murung, tapi dengan gaya kita sebagai teman itu juga bisa. Jadi ada dua hal, bisa kita memberikan rasa yang sama untuk diri kita, bisa kita berbicara sebagai teman curhatnya dia. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya bukan wali kelas. Nah, guru dinia ini posisinya pemantau dia nih. Jadi wali kelas biasanya sudah bikin keyakinan kelas, guru dinianya mantau tuh, kan kamu ngobrol, kamu nggak ingat keyakinan kelas kamu. Nah, itu posisi pemantau. Tapi biasanya posisi pemantau juga itu nanti akan nyerempet ke penghukum. Nah, karena posisi pemantau itu akan mengaitkan sesuatu yang sudah dituliskan oleh anak-anak. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini biasanya dilakukan oleh relasi kuasa, kalau Pak Toyo sebutnya. Bisa kepala sekolah, wali kelas, atau koordinator di kelas tersebut. Ini disebut posisi manajer. Guru di posisi manajer itu bisa melibatkan guru lain dalam menyelesaikan masalah. Contoh, misalkan ada anak yang sholatnya bercanda. Saya melihat nih murid saya anak sholatnya bercanda. Kemudian saya tanya, saya limpahkan ke guru dinia. Ya udah, kamu ke Pak Usman deh. Nanti biar diajarin sholatnya supaya lebih baik lagi. Nah, ini manajer nih. Setelah Pak Usman balik lagi ke saya, gimana tadi? Benar nggak gerakannya kata Pak Usman? Nah, itu posisi manajer. Jadi kalau manajer itu bisa mengendalikan orang lain. Nah, kalau posisi guru itu biasanya dibedakan dengan dialog kepada siswa. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah. Kalau nggak, berdiri di depan kelas. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali sih Pak guru bilang kamu bikin kecewa terus, diulang-ulang terus tuh anak, disalahin. Kemudian kalau teman, ya seperti teman, ayolah yang tertib, bikin Pak Guru bangga. Kali ini gak apa-apa kan? Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi kedepannya harus lebih baik lagi. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini kalau dia sebagai pemantau ini, dia tidak membuat peraturan, tapi memantau aturan yang sudah ada. Nah, ini juga memantau. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas. Saya mau nanya dulu, bedanya keyakinan kelas sama peraturan apa, Bapak Ibu Guru? Kalau keyakinan kelas itu sudah dengan dua belah pihak. Kalau keyakinan kelas sudah dengan dua belah pihak, berarti dengan guru dan murid. Yang lain? Keyakinan kelas. Iya, Ibu Sri. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di antara murid. Ya, kesepakatan di antara kedua murid. Yang lain, Bapak-bapak? Sesuatu yang yakin nggak? Kalau yakin itu berarti apa sih? Itu sesuatu yang sudah ingin dicapai atau yang diraih dalam ya, kesepakatan yang diraih dari kelas seperti apa? Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seperti yang tadi disampaikan Bu Sri, Bu Fitri, dan Pak Afri betul, adalah kesepakatan yang dilakukan di kelas. Nah, kesepakatan tersebut diyakini oleh anak-anak akan berakibat positif jika dilaksanakan. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas ini kan ada kata yakin. Maka ketika dia tidak melaksanakan, maka dia akan yakin bahwa terjadi sesuatu yang negatif. Itu keyakinan kelas. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan motor 22? Karena kita yakin kalau tidak pakai helm kita celaka. Itu keyakinan yang dibentuk. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari pada saat COVID? Karena kita yakin kalau tidak pakai masker nanti terkena COVID. Nah, dalam keyakinan kelas ini, poin yang harus kita lakukan adalah mendiskusikan terlebih dahulu tentang peraturan.
kira-kira peraturan apa sih yang mau dibuat? Coba contohnya gimana peraturan yang ada di kelas? Boleh Bapak Ibu? Dilarang main bola. Ini saya tulis dulu ya. Beberapa aja. Misalkan Pak Fajri bilang dilarang main bola. Dilarang main bola. Yang kedua, ini nanti anak-anak bikin tulisan ini dulu, Bapak Guru. Yang kedua apa? Buang sampah pada tempatnya. Tempatnya, good. Ini masih aturan ya, belum yakin dia. Yang ketiga, saling mengingatkan jika melakukan kesalahan. saling mengingatkan jika melakukan kesalahan. Saling mengingatkan jika melakukan kesalahan. Nah, ini kan diskusi tentang peraturan. Sekarang kita udah punya nih, misalkan tiga peraturan. Kemudian memberikan peraturan menjadi keyakinan. Nah, dalam menciptakan atau membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita, ini kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya apa? Tidak boleh berisik di kelas, ada kata tidak. Nah, tidak boleh jalan-jalan saat guru menjelaskan, ada kata tidak. Dilarang makan saat guru menjelaskan, ada kata tidak. Itu masih kalimat negatif. Maka ketika anak-anak sudah menuliskan peraturan, kita rubah di sini menjadi kalimat yang positif. Dilarang main bola, kira-kira kalimat positifnya apa? Bermain yang aman. Bermain bola di lapangan. Bermain bola di lapangan itu. Jadi nggak usah ada kata dilarang. Bermain bola di lapangan. Nah, kalau yang kedua ketiga ini udah positif nih kalimatnya. Buang sampah pada tempatnya. Jadi nggak lagi kita tulisnya tidak boleh buang sampah di kelas. Nah, jadi kita langsung pakai kalimat positifnya, ini benar nih, buang sampah pada tempatnya. Saling mengingatkan jika melakukan kesalahan, ini sudah kalimat positif. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu kita suruh nulis dulu peraturan. Mereka maunya aturannya apa di kelas? Tulis. Setelah aturan mereka itu kita simpulkan menjadi kalimat yang positif. Kemudian belum Pak, menentukan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sesuatu yang kita yakini kalau tidak melakukannya maka akan berantakan. Yang tadi pertama, bermain bola di lapangan, berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya itu kayak kata positifnya untuk bermain bola di lapangan, kira-kira apa? Misalkan akan menimbulkan kenyamanan. Kalau di kelas kan main bolanya jadi nggak nyaman, anak-anaknya lagi belajar. Kemudian yang kedua, buang sampah pada tempatnya, berarti nilai positifnya kebersihan, betul. Nah, nanti anak-anak dikasih tahu, nah ini yang kedua ini nilai positifnya ini anak-anak. Yang ketiga, saling mengingatkan jika melakukan kesalahan. Kepedulian, bagus Bu. Nah, yang ketiga nih, kita harus peduli sama teman kita meskipun melakukan kesalahan. Jadi stepnya seperti itu. Kita kasih anak-anak aturannya dulu, mereka mau apa, kita ubah ke kalimat positif, lalu kita beritahu nilai kebajikan apa yang ada di keyakinan tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal yang umum, maksudnya dalam bentuk kalimat yang positif. Lanjut lagi Pak.
Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi nggak usah terlalu banyak ngobrol di kelas, itu kita satuin aja tertib saat belajar. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Makanya di kurikulum Merdeka itu salah satu administrasinya adalah membuat keyakinan kelas dan ditandatangan oleh kepala sekolah. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Nah ini kayak saya bikin keyakinan kelas cuma 6, jadi nggak usah banyak-banyak. Lanjut Pak Erwin. Lanjut ya, segitiga restitusi. Nah, kalau tadi sudah membuat keyakinan kelas, maka waktunya kita melakukan restitusi kepada anak-anak kita. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Itu tadi kunci dari restitusi adalah keyakinan kelas. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi saya langsung aja ngasih contoh Bapak Ibu Guru. Ini ada 3 tahapan restitusi jika anak berbuat salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa, semua pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan ada siswa yang tadi tidak membawa PR ke sekolah. Nah, kita tanya dulu. Nah, kenapa kamu tidak membawa PR? Baru kan dia jelasin tuh. Iya Pak, tadi saya datangnya terlambat, kesiangan, jadi PR-nya ketinggalan di rumah. Baru kita balas. Oh begitu. Nah, jadi semua orang itu memang pernah melakukan kesalahan. Kamu ingat gak keyakinan yang sudah kita tulis? Baru masuk ke sini nih. Oh iya Pak, saya ingat bahwa kita ini harus mengerjakan tugas dari guru. Nah, setelah ingat, baru yang terakhir adalah kan tadi mengingatkan tentang keyakinan itu validasi tindakan yang salah. Karena dia salah, ada di keyakinan kelas itu. Nah, baru yang ketiga menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa, memperbaiki kesalahannya. Nah, kamu percaya nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Pak, saya percaya. Nah, kalau kamu percaya, kira-kira berikutnya kamu akan seperti apa? Nah, baru tuh nanti siswanya, oh iya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Jadi posisi restitusi itu sebenarnya seperti kita sedang memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Lanjut Pak Erwin. Nah, ini mungkin Pak Erwin yang menjelaskan karena Pak Erwin yang langsung terjun. Baik, teman-teman, masih ada waktu ya. Harusnya kita punya sesi tanya jawab. Sangat luar biasa sekali buat Pak Erwin dan Pak cara menyampaikan materi restitusi. Sebelumnya saya pernah mendengar juga ada yang namanya dengan segitiga restitusi. Apa perbedaan yang ingin disampaikan? Kalau misalkan dari segitiga restitusi itu kan ada menganalisis kesalahan seseorang, kemudian mencari kebaikan dan sebagainya. Kemudian apa bedanya dengan apa yang disampaikan tadi? Contoh yang satu. Terus yang kedua, apa bedanya antara restitusi dengan kompensasi? Ada nggak? Misalkan kita melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan. Tadi contohnya kayak misalkan dia lihat dari jamu di bawah dengan cara lempar atau gimana cara yang salah. Terus kita hukum. Itu salah. Lalu kalau misalkan kita kasih kompensasi, ada kompensasi seperti itu juga. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada Pak Erwin dan Pak Setia. Terima kasih. Salah persepsi. Jadi kalau posisi kontrol itu kita boleh kok menghukum anak. Jadi kalau anak itu jangan direstitusi dengan cara yang lama juga, nggak seperti itu.
ini tergantung dari kasusnya juga. Kalau kasusnya tidak menghendaki sebagai manajer, tidak selesai sebagai manajer, ya kita pakai cara lain. Boleh kita langsung menghukum itu boleh, tapi dalam segi restitusi penghukumannya. Nah, pada saat kita menghukum, itu yang harus kita tekankan adalah perubahan karakter anak itu. Kemudian pada saat kita membuat rasa bersalah, itu kalau bisa kita gali kesalahannya dia itu dengan kalimat lain sehingga itu masuk kategori restitusi. Kalau tadi yang disampaikan yang dicurhatkan Miss Enda, kenapa orang tuanya itu bisa ikutan? Karena kontrol Miss Enda ini tidak sebagai manajer nih. Kalau kontrol Miss Enda sebagai manajer, sebenarnya yang namanya manajer itu kan bisa melibatkan banyak orang, sehingga orang tuanya itu bisa dikejar juga. Nah, manajer yang paling tinggi di sekolah adalah kepala sekolah. Maka dalam penyelesaian kasus itu memang ada urutannya, sehingga ketika tidak sampai di kelas, ibunya masih nggak terima, nah kita masukkan ke guru lain untuk ikut bantu menyelesaikan masalah itu, posisi manajer. Masih nggak terima juga, maka kita pakai yang paling tinggi, yaitu kepala sekolah. Itu posisi kontrol guru. Jadi dalam posisi kontrol ini boleh dilakukan sesuai kondisinya, ya. Tapi memang yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu mengaitkan berbagai pihak, sehingga anak ini kalau kasusnya besar itu bisa selesai, sehingga dia bisa sadar dengan sebagaimana karakter yang kita inginkan. Kalau posisi manajer, kalau posisinya sebagai teman, itu hanya pada saat belajar aja nih, kamu nggak merasain apa yang Pak Sekjen rasain. Kalau bisa gini gitu. Tapi kalimatnya membawa perubahan untuk restitusi itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu. Kemudian tadi pertanyaan kompensasi. Ketika sudah direstitusi, otomatis sudah nggak ada lagi kompensasi, Pak Sigit, karena kan udah direstitusi. Restitusi itu memberikan anak untuk sadar tentang keyakinan kelas yang udah dia buat, sehingga dia balik lagi ke posisi normal gitu. Makanya kunci dari restitusi itu supaya nggak ada kompensasi ya keyakinan kelas. Kalau si guru belum ada keyakinan kelas, maka restitusi itu memang nggak berjalan dengan baik. Posisi kontrol juga nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi penghukum susah, jadi manajer juga susah. Nanti kalau kita jadi manajer nggak punya keyakinan kelas juga repot juga. Ya, jadi apabila kita ingin murid kita sadar tanpa kompensasi, misalkan dia udah berubah mau kasih reward apa nih, yaitu balik lagi karena kita sudah punya keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Tadi saya belum nutup. Semoga ilmu yang kita sama-sama pelajari dapat bermanfaat untuk peserta didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura doang. Udah foto. Foto ya. Diseminasi aja dulu. Ya sudah ya. Diseminasi aja tadi belum jelaskan. Diseminasi. Oh, diseminasi belum dijelasin. Iya.